Selanjutnya kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak kepada Bapak Wakil Ketua DPR, untuk Bapak yang mewakili Kepala Kantor Departemen Latihan Semangat Pemilih yang baru. Sebelum kita menyampaikan permohonan kita, baik, pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022, saya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur meletakkan batu pertama di dalam pembangunan rumah gereja Bethel Lili. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan semua jemaat di tempat ini dapat bekerja keras untuk mampu mewujudkan pembangunan gedung gereja ini pada akhir. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Wakil Bupati. Yang berikut kami mohon kesediaan Bapak Ketua dan oleh Bapak Bupati lainnya yang kami hormati. Kita kembali ke tempat duduk kita. Saya juga sudah tekankan masalah pembangunan Pasar Lili. Akhirnya ada yang sampai sudah ada di Penhui. Tapi Pasar Lili ini belum juga kita terselesaikan. Mungkin kali ini suara gembala yang sudah disampaikan langsung oleh Ibu Pendeta, ada Bapak Gubernur, ada Bapak Kapolres, mungkin bersama saya. Nanti kita akan sampaikan juga ke Pak Bupati. Karena memang kita punya dua pasar Pak Gub, ini dua pasar yang punya retribusi cukup besar, yaitu Pasar Lili dan Pasar Oesau. Saya memang kaget Bapak Gubernur pada saat kita rapat tim inflasi bahwa Kabupaten Kupang itu belum bisa masuk karena kita belum punya pasar harian. Pasar Oesau pun masih pasar mingguan. Jadi akhirnya kita belum bisa. Tahu-tahu inflasi di kota itu terjadi karena Pasar Oesau. Karena hampir semua barang Pasar Oesau bawanya ke Pasar Kasih di Mekoten. Coba kalau orang kota yang datang belanja di kita, pasti retribusi kita besar. Tapi ini karena orang kita yang bawa barang ke kota, akhirnya retribusi masuk di kota dan kita menjadi kecil. Pasar Lili ini saya tanya teman saya yang punya Adia, Pak Albert, itu saya tanya dia bilang 1 minggu 1 kali atau 2 kali pasar hewan itu perputaran uang kurang lebih ada di situ sekitar 3 sampai 4 miliar. Betul kok Ibu Pendeta, itu besar sekali. Teman saya di sini Pak Dedi pernah ngomong saya, itu ada yang nawarkan ke kita, Pak, untuk Pasar Lili kalau bisa kita kasih 1 kali aja, kita kontrak 2 miliar kita siap. Camat 1 Leo pernah tawarkan, kalau bisa kasih kita 2 miliar, kita kelola. Kecamatan kelola, 2 miliar kita bayar. Tetapi ini pun juga belum disetujui. Jadi mudah-mudahan Ibu Mama Pendeta doa supaya kalau bisa kita kerjasama. Memang sebelum Mama ngomong, Pak Gub sudah punya naluri duluan, sudah bisik ke saya. Pak Gub bilang itu gereja lama itu ada dekat Pasar Lili. Coba dimanfaatkan itu, maka ada pemasukan untuk jemaat di sini dan menjadi satu sumber. Memang kalau kita ngomong dengan Pak Gub ini, kita belum ngomong, beliau sudah pikir duluan, sudah tahu duluan. Ternyata habis beliau ngomong, Ibu ngomong. Saya hati situ cuma senyum-senyum. Kenapa? Ikatan batin, Bapak. Tapi kok ikatan batinnya khusus Pasar Lili ya? Baik, saya kira ini saya sampaikan. Dan saya tidak berpanjang kata. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Gubernur dan semua rombongan yang sudah hadir. Dan biarlah gereja Bethel di sini menjadi gereja yang merupakan pancaran kasih dan menjadi gereja yang betul-betul membantu juga pemerintah dalam menangani stunting, juga kita jaga COVID, dan yang terpenting juga hujan sudah sampai, kita semua siap, kita punya kebun, kita punya ladang untuk kita tanam, karena menanam kita harus juga berhasil untuk kepentingan kita semua. saya
setiap kali undang ke gereja itu bukan berniat datang untuk ini, tapi datang supaya kita diskusi. Karena saya melihat Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Timur ini, kenapa tidak bertumbuh? Dan khusus Kabupaten Kupang. Karena kita bicara, tetapi kita tidak pernah kerjakan apa yang kita bicara. Atau kita bicara, tapi kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, dan kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Saya saat jadi gubernur, saya sadar itu. Begitu jadi gubernur pertama kali, saya rapat dengan seluruh staf. Coba bagaimana cara kerjanya? Laporan mereka, kita lakukan kolaborasi Bapak. Ini untuk ini, saya dalam hati. Orang hebat begini. Kenapa kita bisa salah ya? Hebat. Jelaskannya luar biasa. Saya anggap luar biasa. Tapi lalu saya bilang, oke, kita siapkan ya, saya melihat. Nah, nanti di lapangan memang tidak ada. Rupanya dia omong saja kolaborasi, dia tidak tahu apa itu kolaborasi. Nah, ini juga berlaku di gereja. Mohon maaf Pak Obilalu, mau calon itu sinode. Tadi yang disampaikan itu bukan bercanda. Kalau umpama sungguh-sungguh aturan di sinode gemit itu berubah, boleh orang awam maju, saya meninggalkan gubernur dan maju menjadi calon ketua sinode. Saya sungguh-sungguh, bukan itu bercanda loh. Ditawarkan jadi menteri, ditawarkan menjadi gubernur, ditawarkan menjadi ketua sinode, saya akan pilih ketua sinode kalau itu berkenan dipilih. Saya sungguh-sungguh begini. Saya mau menunjukkan bahwa kita ada banyak harta, tetapi tidak bisa dikerjakan karena kita tidak tahu. Sama seperti NTT, waktu saya jadi gubernur, jangan jauh-jauh. Saya ditanya waktu fit and proper, atau waktu kami lakukan debat misi-misi. Pertanyaannya pada panelis karena saya gampang. Pertanyaannya begini. Ruang fiskal, maksudnya uang di NTT itu, ruang fiskal, supaya orang-orang kampung mengerti. Nanti ruang fiskal tidak, uang untuk bangun NTT itu sedikit, tipis maksudnya, sangat tipis, ataupun terbatas. Bagaimana Anda menyelesaikan gizi buruk, stunting, kemiskinan? Nah, pertanyaan lanjut adalah, khusus terhadap stunting. Jawab saya, makan kelor saja. Tapi begitu banyak heboh dan orang membuli saya. Mungkin gara-gara makan kelor, maka dia botak begitu katanya. Saya sih senyum-senyum saja. Seperti tadi Ibu Pendeta sampaikan itu, memang saya itu tidak pernah marah orang berkaitan dengan apa yang saya kerjakan dalam mimpi saya. Karena itu, kita semua harus dalam tenda ini begitu. Dan harus begitu. Tidak boleh sakit hati. Karena kita tidak boleh marah pada orang bodoh. Kita harus mengasihi mereka. Karena dia bodoh, dia tidak tahu apa yang dia buat dan dia omong itu. Karena dia bodoh. Kalau dia pintar, dia akan tahu, oh jangan, betul itu dia maksudnya. Nah, karena dia bodoh, jadi kita tidak boleh marah. Apalagi berdebat sama orang bodoh, lebih celaka lagi. Saya lihat di banyak di Facebook, orang berdebat secara serius, luar biasa berdebat. Sampai kebodohannya itu menumpuk luar biasa. Padahal orang bodoh itu tugasnya diajar. Orang pintar tidak boleh, dia tugasnya mengajar. Mengajarkan, membawa pencerahan kepada orang bodoh supaya bodoh ini pintar. Begitu orang bodohnya belajar, menantang dia dengan kebodohannya, stop. Karena dia tidak layak untuk diajar. Nah, jadi itu catatan saya. Saya masuk menjadi gubernur, saya latih mereka. Saya ajar mereka. Yang pertama, membangun potensi yang kita miliki. Kelor umpamanya. Banyak yang tidak suka, saya dorong terus. Dan berterima kasih kepada TNI. Di bawah kepemimpinan almarhum Brigjen TNI Iman itu Bapak Iman Budiman mampu berkolaborasi dengan Pemprov sehingga kelor itu bisa luar biasa, masyarakat mendapatkan pendapatan yang luar biasa di situ. Ada orang bisa beli mobil baru dari daun kelor. Ada orang bisa ke sekolah anaknya S2 dengan daun kelor. Dan hari ini orang bisa berkelahi gara-gara pohon kelor. Yang dulunya terserah lu ambil saja. Hari ini orang tidak mau. Orang bisa tembak-tembakan, pukul-pukulan hanya gara-gara pohon kelor. Itu harta kita yang tidak dikerjakan selama ini. Hari ini semua orang minum teh kelor. Belum pernah ada orang minum teh kelor di NTT. Atau ada yang bikin? Tidak ada. Tidak ada orang datang rumah era, orang minta minum teh kelor. Minum, ini minuman yang sangat luar biasa.
high protein, bagus buat kamu, mengurangi kamu punya masalah gizi buruk dan stunting. Saya masuk Nusa Tenggara Timur menjadi gubernur 2018, stunting NTT itu 42%. Hari ini walaupun kerjanya pemalas para bupati kerja pemalas turun kecil-kecil 4%. Bukan nggak bangga 4%. Padahal kan kerja ada yang kerja bisa turun 10%. Ada yang turun 10%. Ada kabupaten yang kena push tiap hari, maki tiap hari, dia turun 10% turun langsung. Bisa kita lakukan. Yang hari ini total seluruh NTT 17,7% stunting. Itu tidak prestasi karena masih ada sekitar 80.000 anak dalam keadaan bahaya. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Sampai dia nol. Itu harus pekerjaan kita. Jadi kita jangan bangga kita turunkan orang mati, orang stunting. Tidak boleh bangga. Itu kita harus terus. Jadi jangan saya telah menurunkan stunting. Bukan berarti kita harus bangga. Kita tepuk tangan kita tuh. Masih banyak orang mau mati. Masa kita tepuk tangan di antara lagi orang mau mati itu. Jadi itu karena itu memang kita terus dorong. Potensi NTT itu luar biasa terus Kabupaten Kupang ini. Besok saya akan panen bersama Menteri KKP ikan di Bonansila, Semau. Kita akan panen 15 ton. Dalam sejarah orang NTT belum pernah ada yang berhasil untuk budidaya kakap kerapu, belum ada. Tapi kita punya laut kita, teluk-teluk kita begitu luar biasa. Tapi tidak ada yang kerja. Kenapa? Dia tidak tahu. Atau dia tahu tapi dia tidak bisa kerja yang apa dia tahu. Itu yang saya bilang, orang pintar itu tahapannya 3. 1, pintar membaca. Anak kita kalau pintar membaca, pulang sekolah kita bilang orang-orang di tangan, anak pintar Bapak. Pintar apa Bapak? Anak pintar membaca. Nanti dia naik lagi. Yang kedua, dia ingat apa yang dia baca. Ini sudah nomor 2 sudah naik. Rata-rata yang begini sudah masuk SMA, kuliah. Pintar apa, ingat apa yang dia baca. Lalu yang ketiga tahap ini. Yang ini yang tidak ada. Termasuk di gereja tidak ada. Mohon maaf kalau begitu, jangan marah saya bilang begitu. Kerjakan apa yang dia baca dan dia ingat. Dia tidak sampai. Dan itulah kenapa kita miskin hari ini. Kita tidak mampu mengerjakan apa yang kita baca dan kita ingat. Contohnya baca. Begitu banyak kita punya sarjana perikanan. Banyak sekali. Budidaya. Dokter budidaya di TT banyak. Ketemu, apa sarjana? Saya dokter apa? Dokter apa? Dokter budidaya ikan. Ikan apa? Ikan laut apa? Saya belajar. Berapa banyak sudah ikan budidaya? Tidak ada. Dia hanya sampai baca, dia belajar baca dan belajar ingat apa yang dia baca. Makanya saya bilang jangan dengar kalau kau lihat orang dokter itu kalau dia pintar, lawan dengan orang yang bikin tenunan ini lebih pintar. Ini lebih pintar daripada dokter yang hanya sekolah ingat apa yang dia baca itu. Ini apa yang dia ingat, diajarkan, dia ingat dan dia bikin. Ini loh tandanya. Ini bukti iman ini namanya. Ini bukti iman. Jadi jangan ngomong iman kalau tidak tahu ini iman ini. Ini iman ini. Jangan yang lain itu bukan. Ini iman. Iman itu adalah membuat sesuatu yang tidak ada itu di kepala yang tidak ada itu tidak lihat menjadi ada dan bisa dilihat dipakai hari ini. Itulah iman. Jadi kalau omong-omong saya tidak jadi, tidak ada iman. Baik saya beriman, bikin apa selama ini? Tidak ada. Ya sudah ada iman itu. Sudah bikin apa bila iman ada. Udahlah, cukup sudah. Nah karena itu memang tantangan kita begitu luar biasa. Dan saya hadir di mana-mana saya ingin mendorong ini terus. Hari ini kelor kita salah satu kelor terbaik. Sementara ikan kita menguasai juga pelan-pelan kalau kita dorong dan ini menjadi kerjaan bersama. Kerja bersama. Saya tadi menyanyi itu barang kerja bersama. Saya bilang ini dong omong menyanyi dong pintar betul. Kerja bersama-sama. Kerja saya. Menyanyi untuk kerja bersama. Dia menyanyi dia bisa. Waktu suruh dia kerja bersama-sama. Tahu saja. Saya pikiran tahu. Jadi itu tadi saya bilang kita perlu bicara. Kalau bisa kita kerja bersama-sama, kolaborasi yang Tuhan Yesus maksudkan. Aku di dalam kamu, kamu dalam aku dalam Bapak, Bapak dalam aku. Itu kolaborasi luar biasa. Karena itu Tuhan paling benci orang kerja sendiri. Dia lihat tadi. Jadi jangan masuk gereja semangat terus tapi kerja sendiri itu tidak. Bukan tukang malas. Karena kerja kolaborasi. Kamu, akulah pokok anggur, kamu rantingnya, bapakku pengusahanya. Iya, kolaborasi langsung. Harus ada pengusahanya. Apa bikin apa siap dengan pengusaha. Jam panen pengusaha tidak ada itu barang tidak laku-laku. Sudah hebat betul itu. Contohnya, paling gampang.
Itu Kabupaten Kupang kalau bodoh kasih ke gereja, biar gereja bikin wah ya dapat perempuan hebat begitu, ibu pendeta begitu kan. Jadi kalau tidak jadi, yang baik, kalau tidak jadi saya yang tanda tangan. Saya anggap bupati telah mati. Yang baik, batasnya 1 minggu dari sekarang. Bila Pasar Lili itu tidak diserahkan kepada gereja Betel Lili dan tidak sesuai janji bikin jadi gadis cantik, kalau tidak ada, saya akan tanda tangan, ibu dorong jalan saja, nanti saya di penjara kalau ada. Jadi sampaikan ke bupati 1 minggu sekarang tidak ada Pak Kapolres, nanti hari di sini. Saya gubernur atas nama Bupati Kupang gubernur karena bupati telah meninggal dunia. Nah, ini nggak baik. Dan itu saya tahu jawab. Kepada siapa pun saya tahu jawab. Maksudnya itu di dalam kita pemberani itu berani bukan pemberani bakalan sembarang. Nah, inilah berani. Keberanian model ini. Abraham Langka, wakil bupati harus berani berdiri di situ. Dia dipilih untuk ngasih kerja pasar kecilan aja, mesti berbolak-balik. Itu orang bodoh yang bikin itu. Orang bodoh itu bolak-balik, rapat tidak jadi, itu bodoh itu. Jadi kalau rapat orang bodoh itu dong berdebat serius, itu rapat orang bodoh. Dong berdebat mati pun, karena bodoh barang-barang. Bodoh. Itu. Kedua, ya, orang penakut. Jadi kalau berdebat habis turun lapangan ada tes tunjuk dari komisi, itu penakut. Jadi tidak jadi. Lalu tidak ada peduli, karena itu peduli. Dia tidak lihat dia punya masyarakat susah, warganya miskin, tapi ada potensi, tapi dia bisa tolak, dia penakut, lalu bodoh. Nah, ini dunia celaka kalau orang begini. Pilih pemimpin begini, kita pilih bikin celaka kita. Sudah bodoh, penakut lagi, mati kita semua. Sudah bodoh, penakut, tidak peduli lagi, lebih mampus lagi. Tapi kalau dia mau maju, dia bilang begini, saya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani apa? Begitu dia duduk, dia sampai gerak dari kantor sampai kapan belum di situ terus. Orang sudah pernah lihat muka hidung, mana itu bupati, mana itu wakil bupati, mana kepala dinas, mana asal pernah lihat di daerah. Di desa-desa tidak pernah lihat, dia kantor menikmat. Uang negara. Begitu berhenti orang sentuh saja dia sakit hati. Saya mau bilang ya, saya selalu ulang katakan, saya sejak dilantik oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, saya jarang sekali memakai saya punya lambang jabatan saya. Saya mau kasih ingat sebenarnya pesannya bukan berarti itu salah, jadi ikut saya. Cuman saya mau kasih pesan filosofis kayak begini. Barang ini tidak akan laku nempel dalam diri kamu bila kamu tidak bisa bikin orang bertumbuh dari orang miskin menjadi orang yang bisa. Itu pesan filosofi. Jangan pasang begini, jangan kita jalan ke 7 baik seorang. Makan malam, setengah malam jam 12 masih parah itu tetangga. Tapi kalau orang susah dia tidak pernah muncul. Banjir tidak pernah lari datang. Saya bilang, bupati yang model begitu itu kalau kalian pilih lagi, kalian bukan saja berdosa kepada Tuhan, tapi kepada semua orang yang percaya kamu pun berdosa. Jadi saya sudah bilang sekarang, saya bilang bupati Kupang berulang-ulang di depan muka yang saya bilang, di kantor saya pun saya bilang, kau kalau kerja begini, orang kalau pilih kamu itu manusia paling bodoh sedunia ini yang pilih kamu itu. Dan ini gubernur, saya ngomongnya apa adanya, saya bukan takut atau apa sungkan, tidak. Saya ngomong apa aja kalau saya bilang, kalau kau berubah, saya berubah. Kalau tidak berubah, saya akan sangat berubah untuk melawan kamu. Tapi itu saudara, kalau tanya hubungan ya hubungan saudara itu. Tapi kalau tanya saya memang bukan datang untuk bangun saudara. Saya datang untuk bangun provinsi ini. Dan ciri khas pemimpin itu hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengambil solusi pada saat masyarakat susah. Itu harus begitu, bukan berarti, woi saya ini datang susah, saya datang terus, tapi lu tetap susah walaupun saya datang. Itu bukan pemimpin. Beda pemimpin yang bukan pemimpin adalah waktu dia datang, dia mampu untuk membuat masalah itu selesai. Itu bedanya sama pemimpin. Karena itu kenapa pemimpin perlu turun sampai ke bawah-bawah. Bukan supaya orang lihat dia pelukan, tapi dia kenal masalahnya, dia tahu masalahnya, dia ambil solusi terhadap masalah itu, dia ambil terobat, urusan di sana. Nah itulah pemimpin. Jadi kalau tanya saya, mau hidup tidur di desa-desa mau? Saya tidak mau sebenarnya. Makanya saya sudah cukup. Saya tidak mau. Tapi tidak ada pilihan bagi seorang gubernur.
kenal masalah Nusa Tenggara Timur, dia harus tidur di desa. Dia harus tidur di desa. Dan saya yakin, mungkin saya gubernur paling banyak tidur di desa. Kalau bupati pasti bupati kalah lah pasti. Saya pastikan lah, kalau bupati-bupati saya menang lah. Walaupun saya gubernur, saya menang mereka. Bukan karena saya suka tinggal di desa, bukan. Karena saya ingin sebagai pemimpin, saya mau tahu masalah. Jadi kalau orang ngomong saya bilang, no, salah. Kita mampu membedah, dan ini hari ini saya ada di sini untuk kita. Dan saya mau mengingatkan kita semua, kita membangun gereja hebat. Saya setuju, bangun gereja mewah. Saya setuju. Nampak orang lewat lihat gereja indah, saya setuju. Tapi di dalam gereja itu kalau begitu dia punya gedungnya mewah, maka manusia-manusia pintar semua. Jadi kalau orang tanya dulu diskusi sama dia, orang bilang, wah ini jamaah sembarang sih. Lo mau sembarang bagaimana? Itu orang pintar semua di sini. Yang gedung gereja mewah kalau tanya, coba setuju sama saya, jalan ke surga lewat mana? Siapa pi aja itu jalan. Nanti percaya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus percaya tahu. Betul tahu. Nah, ini celaka betul. Ini celaka betul. Nah, itu tantangan kita. Karena itu memang gereja harus terus. Saya selalu mendengar kalau di gereja masih menganut apa Pak Wi? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Harus berubah. Dalam perubahan itu kita berubah. Masa kita terus bahkan menurut saya, mohon maaf ya, ajaran Calvin pun hari ini berubah di dalam sini. Menurut saya Gemit sedang menentang Calvin dengan membangun rumah gereja luar biasa di antara orang-orang miskin. Mohon maaf Pak Wi. Karena itu menurut saya Gemit harus mampu berubah. Reformasi pertama sinode harus reformasi. Mimpin pendeta akan datang menjadi kita saudara, cara berpikirnya berubah. Omongan ini kalian tidak suka, tapi saya harus bilang apa adanya. Saya manusia yang selalu berdiri untuk mencapai sampai kali itu. Pasti kalian banyak yang tidak suka saya. Tapi kalau sinode tidak pernah berubah, gambarannya masuk ke pemerintahan. Saya mengingatkan kenapa saya mau ikut sinode, karena dari situ akan merubah pemerintahan. Jangan dibalik. Karena saya pegang moral effortnya. Saya pegang. Dan di sana ada kekayaan yang luar biasa yang tidak dikerjakan selama ini. Saya sampaikan berulang, gereja Gemit itu 2.800 gereja. Let's say kita anggap saja dari 2.800 gereja itu kita ambil 2.000 orang saja, 2.000 gereja saja. Dalam 2.000 gereja orang itu 100 orang kita ambil. Yang punya kemampuan 1 bulan taruh 350.000. Sama seperti kita kena gedung gereja ini, beramai-ramai, bekerja bersama-sama. Maka dari 100 orang itu dalam satu gereja kali 2.000, 1 tahun itu ada 800 miliar, lebih kurang. Kalau saya tidak mau keluarkan 800 miliar itu, saya tambah lagi. Tahun depan baru saya mau bicara proyek. Tambah lagi 1 tahun lagi. Berarti saya punya 1,6 T untuk saya bicara proyek dan program-program gereja. Maka saya akan punya bor air, sumur bor, untuk alat untuk bor sumur. Saya punya 500 sampai 1.000. Satu alat bor 100 juta. Kalau 1.000 baru sekitar 100 miliar. Itu 1.000 baru 100 miliar. Saya punya uang begitu banyak. Berarti seluruh tempat yang tidak ada air, saya cari air dan saya bor. Seluruh dimanapun Gemit ada, dia punya air. Dan airnya air sehat. Program untuk bawa dia menuju ke surga. Saya bilang Gemit ini kekayaannya luar biasa, cuma tidak dikerjakan. Elor kita begitu banyak, yang punya siapa? Gemit juga. Rumput laut kita yang punya. Saya masuk menjadi gubernur, saya pelajari rumput laut. Dan akhirnya saya mengeluarkan pergub rumput laut untuk tidak boleh kasih keluar rumput laut bahan baku, harus diolah di Nusa Tenggara Timur. Ribut semua orang. Tapi hari ini rumput laut NTT dikejar di mana-mana. Semua orang kejar rumput laut NTT hari ini. Karena tidak ada keluar di pasar lagi. Datang beli, harga terbawah saya kasih 20.000. Tidak mau. Kalau tidak ber 20.000 out. Tapi hari ini banyak perusahaan baik dari Manila, baik dari China, mereka datang semua hari ini. Ketemu gubernur untuk berinvestasi, ada sudah beli tanah, langsung taruh uang di bank NTT.
Saya bilang, mana uangnya? Dia ngomong, saya tidak melihat orang kaya taruh uang ini. Berapa Bapak? Taruh yang bayar pabrik itu berapa? Sekian. Saya melihat uang, mana uangnya? Lapor diri Bank DT, Bapak uang sudah masuk. Oke, kau mulai sudah. Jadi kita jangan orang datang kasih tunjuk. Nah, ini tahapan kita, kerja-kerja kita. Nah, kerja-kerja ini yang kita belum punya. Kita banyak omong saja, kerja tidak ada. Kita sekolah anak, sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi, dia pulang datang nganggur di rumah kita. Coba lihat, banyak. Tidak ada di Lili di tempat lain. Di Lili tidak ada. Coba lihat. Kita jadi pedagang sapi. Toh. Dagang sapi setengah mati, sekolah ini anak. Jadi sarjana dia. Tapi begitu dia jadi sarjana, dia pulang nganggur di rumah kita yang kita sekolahin dia. Ini orang anak benar atau salah? Anak ini benar atau salah? Coba jawab dulu. Kau ke sekolah dia jauh-jauh, kita tidak sekolah. Orang tua ini tidak sekolah. Orang tua ini tamat SD saja atau SMA saja, dagang sapi. Di tempat ini Pak Lele tidak ada, di tempat lain USA banyak. Pak Lele, tempat ini tidak ada. Pak Lele ini dagang sapi, dagang babi, dagang ternak. Lalu dia ke sekolah anaknya, SD, SMP, SMA, kuliah. Begitu kuliah, orang tua bikin pengucapan syukur. Puji syukur pada Tuhan karena anak ini telah berhasil. Besok selesai dia nganggur sepanjang masa. Ini benar apa salah itu, tahu? Nah, salah jangan piara dia di rumah, usir keluar sendiri. Itulah kenapa di dunia barat, di Amerika atau di Inggris di mana-mana, batas usia anak di dalam rumah cuma 18 tahun. Begitu selebih dan tidak dia usir keluar. Kau harus mandiri. Kau hidup mandiri seperti dulu. Kau tidak lagi ditanggung oleh orang tua. Nah kita pun tidak bilang, itu soalnya bahaya Bapak ya. Biar sampai mati pun saya kasih makan sedekah saya orang tua. Nanti dia mati, anak dimakan di tempat lain mana. Dia terpaksa dia jual untuk orang tua pembarang, jual bikin habis semua di tangangan. Lalu jadi apa? Dari pencuri. Kita yang ajar di sana. Karena itu memang tantangan berat buat provinsi ini. Bukan saja pada kecerdasannya, tapi bagaimana mengajarkan kecerdasan pun bermasalah. Kita banyak punya masalah. Karena itu saya selalu bilang, kalau kekuasaan itu membutakan kamu, buang kekuasaan itu. Daripada kamu pegang kekuasaan itu dan tidak berguna apa-apa. Karena itu saya selalu bilang itu. Saya jadi gubernur, baru pertama kali dalam sejarah di Republik ini, seorang gubernur melimpahkan kewenangannya semua kepada wakil gubernur. Sama seperti Pak Bupati limpahkan kewenangan semua kepada wakil bupati. Kamu kan ada limpahkan kewenangan? Nah, tidak ada. Bayangkan, itu karena dulu Pak Gubernur Putih Barang ini. Nah, kalau saya tidak, boleh cek saja. Saya menyerahkan membuat pergub pelimpahan kewenangan gubernur kepada wakil gubernur. Jadi seluruh kewenangan gubernur dilakukan oleh wakil gubernur. Banyak orang datang ke saya, ahli hukum tata negara. Victor, dengan demikian hari ini kamu telah kehilangan kekuasaanmu sebagai gubernur. Saya bilang itu yang kau main-main barang biasa itu. Waktu Tuhan kasih kau kuasa dan kau punya kuasa begitu besar, masa Tuhan kehilangan kuasa? Nah itu orang kadang-kadang tidak mengerti psikologi daripada kekuasaan sesungguhnya. Nah tugas gubernur di mana? Supaya jangan bolak-balik di kantor situ terus-menerus. Ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sana tidak ada salah lagi. Di kantor aman. Semua tidak ada. Kalau tidak ada kita tarik. Mau saya ganti tempat lain? Mungkin tidak ada sih. Oh iya. Pasti orang udah dikasih barang kan. Nah, semangat ya. Jangan sudah tidak kasih ancam dulu. Orang lebih main sebelumnya. Jadi karena itu saya harapkan memang pertumbuhan kemasyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang ini beratnya karena kita basa-basi, kita omong membangun tapi kita tidak membangun, kita omong ingin peduli tapi kita tidak peduli, kita bergereja tapi tidak memaknai hakikat bergereja. Saya suka tadi itu khotbahnya. Ya tempat itu bagus, tapi ya oke, saya akan ke sana. Oke. Begitu dia landing dan dilihat itu, oh my God, wow. Kenapa begini? Ya itu kerja orang-orang hebat itu begitu. Ini orang kerja. Ini begini begitu tiba-tiba begini luar biasa ya. Karena kolaborasi itu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua stakeholder pembangunan kolaborasi. Maka jadi tempat itu luar biasa. Kalau hanya satu saja kerja tidak bisa. Dan itu luar biasa. Kita kerja bareng-bareng sebenarnya. Dan karena itu memang kita harus terus bergerak terus maju. Kita jangan mau orang maki kita lalu kita stop. Saya ulang-ulang saya bilang itu. Pengikut Tuhan Yesus itu rahmatnya begitu, dia diberikan kebebasan, merdeka. Makanya cuma begitu Bapak Pendeta, tolong ajar orang mereka itu apa. Saya kenapa bilang,
Teman-teman bilang, wih, sakit kok, sakit. Orang maki seluruh, datang kasih seluruh bikin sendiri kembali. Namanya dia maki saya kena bodoh. Dan saya juga harus memaafkan karena itu Tuhan begitu merekam saya. Kemerdekaan orang itu, merdeka dan budak itu beda banyak. Budak tidak ada pilihan. Karena itu Paulus istilah, kamu telah dibebaskan dari perbudakan. Itu saya suka itu. Budak artinya tidak ada pilihan. Merdeka artinya punya pilihan. Kita menentukan suka-suka kita. Dan resikonya kau juga pikir juga. Karena itu di dalam gereja sebelum orang itu mati kita sudah tahu mana yang masuk neraka, mana masuk surga. Sudah tahu memang. Tidak semua orang dalam gereja itu kalau pendeta mati, kalau dia mati, pendeta datang bilang kita kembalikan Bapak ini kepada Yang Maha Kuasa, kembali kepada Bapak di surga. Tidak semuanya. Itu Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang. Kalau kita rumuskan baik-baik dari hukum kasih, dalam aplikasinya, bagaimana kita kerjakan dalam Matius 25 ayat 31-36, itu rumusan membelah kita dua langsung. Yang surga, neraka. Di saat aku lapar haus, tadi Bapak Pendeta KMK udah lapar haus, telanjang terpenjara sakit orang asing. Bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk dalam rumah Bapakku yang telah diteriakkan kepada kamu sebelum dunia ini diciptakan. Hebat nggak itu? Hebat. Jadi yang urus orang, berjuang untuk orang, hartanya dibagi buat manusia bertumbuh, ayo masuk surga. Yang simpan sakikir, maka buat diri sendiri, tapi tak kiri kanan. Dengar jangan tepuk kanan, nanti masuk neraka. Dengar Bapak. Yang lihat orang stunting, lihat orang miskin, lihat orang tidak mampu ke sekolah anak, dia jutang anak diam saja. Baik sudah Bapak, Bapak. Ini kalau mati, tidak boleh minta pendeta bilang dia telah kembali kepada rumah Bapak di surga. Tidak, kita serahkan dia kepada iblis dan para pengikut. Loh, ini karena Yesus yang bilang. Masa pendeta nggak berani itu? Dia punya Tuhannya kan Tuhan Yesus. Yang perintah itu Yesus, bukan Victor Escoda. Yesus yang bilang, bila kamu tidak melakukannya, kamu juga tidak melakukan untuk aku, dan kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Nah, udah jelas. Jadi kita sekarang sudah tahu itu neraka atau surga. Neraka. Dia omong sendiri. Wih Bapak, maksudnya neraka. Dan sekarang kita tahu, Victor sekarang surga udah pasti, surga. Dan sekarang, karena itu kalau saya bilang mau gelombang, mau arus, Pak, coba apa, kalau memang mau pulang. Kalau lama, kelewat sudah, kau pulang sudah. Karena mau terima saya pun rezeki, saya untung, mau terima saya pakai untungan. Setengah mati Bapak ini, pulang sudah. Nah ini yang kita tidak tahu. Jadi bagi orang-orang yang pengikut Yesus itu, kalau orang mati jadi kasihan dia mati, kasihan. Wih, dia sepida luar, kau nikmati dia hidup itu baik, sudah potong berjuang juga. Saat-saat kau ketemu di sana, kita nggak balik. Kasihan dia mati, kasihan kan. Ini karena kelirunya kita. Jadi kita kadang-kadang kita belajar di gereja, tapi di luar kita tidak tahu apa yang kita belajar. Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati adalah. Kenapa kamu kasihan orang untung? Coba, kenapa? Kasihan dia supi mati. Orang ada diterima di punya untungan. Lu kasihan sini. Kasihan kau sendiri kalau tidak sempat dapat untung itu. Karena dia tidak tahu apa. Ya, makanya ajar saudara toh di dalam gereja ini ada pelan-pelan supaya orang tahu. Nah, karena itu singkat cerita. Saya hadir di sini. Banyak orang yang menentang saya, tapi saya omong begini. Gubernur itu bukan urus pemerintah, saya urus gereja. Urus namanya ke Tuhan itu. Mau lu jadi pendeta, you mau jadi gubernur, bupati, tugas kamu adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Jangan amin, dengar. Karena nanti kita tahu. Mengasihi omong begitu sudah lakukan belum? Belum tahu bagaimana caranya? Cek kau sendiri. Lu punya kebutuhan utama, sudah selesai, angkat kasih orang lain. Maka itu telah melakukan hukum kasih. Jadi kalau makan 3 hari sekali, kalau mau supaya mengasihi orang lain yang miskin itu kas kurang 2 saja. 1 saya kasih orang lain. Dengan demikian kita telah mengasihi untuk makan itu. Tapi kalau makan 3 kali yang lain tangan depan kita, kau neraka. Karena kau cukup makan, kau cukup 2 kali saja, kau bisa tidak mati. Orang makan 2 kali saja tidak mati. Saya bahkan 1 kali kadang-kadang, 2 kali tidak mati. Karena itu menjalankan hukum kasih. Kas kurang kita pun diri, kasih ke orang lain. Itu namanya hukum kasih. Bukan hukum kasih itu, beta sayang seluruh, beta sayang seluruh, beta sayang mati seluruh. Lalu usah ketemu beta sayang mati seluruh. Sampai kenapa apa? Sayang terus sampai dia itu mati juga. Dia bilang mati masuk neraka seluruh. Kalau hanya omong saya tidak guna.
Karena itu, terima kasih buat semua yang hadir di sini. Kita bergembira, tapi sekali lagi, tugas kita adalah membangun diri kita dan membangun sesama kita.